Kaum Amish telah membuktikan bahwa hanya dengan halaman belakang kecil, Anda dapat menanam cukup makanan untuk kebutuhan setahun penuh menggunakan teknik berkebun cerdas yang diwariskan turun-temurun. Metode ini tidak hanya memaksimalkan ruang, tetapi juga mengurangi limbah dan memanfaatkan sumber daya alam sebaik mungkin. Dari perencanaan yang tepat, integrasi hewan, hingga memperpanjang musim tanam, 10 teknik berikut dapat membantu Anda mengubah kebun kecil, balkon, atau teras menjadi sumber pangan berkelanjutan. Baik Anda pemula maupun tukang kebun berpengalaman, metode ini dapat membantu Anda meraih panen melimpah dengan biaya minimal. 1. Rencanakan kebun. Berdasarkan kebutuhan kalori. Kaum Amish memulai berkebun dengan menghitung kebutuhan kalori keluarga mereka, memastikan mereka menanam jenis dan jumlah tanaman yang tepat untuk menghindari pemborosan. Mereka memperkirakan bahwa seorang dewasa membutuhkan 2.000 kalori per hari atau 730.000 kalori per tahun, lalu mengalihkannya dengan jumlah anggota keluarga. Misalnya, sebuah keluarga dengan 4 orang membutuhkan sekitar 2,2 juta kalori per tahun. Mereka fokus pada tanaman padat kalori seperti kentang, 350 kalori per pon, kacang-kacangan, 100 kalori per pon, dan jagung, 1.000 kalori per pon, lalu menghitung luas lahan yang diperlukan untuk menghasilkan 250 pon kentang, 100 pon kacang, atau 75 pon jagung untuk keluarga berisi 4 orang. Untuk merencanakan secara efektif, mereka menulis menu mingguan, menghitung jumlah makanan yang dibutuhkan, mengalihkannya dengan 52 minggu, dan menanam secukupnya sesuai kapasitas penyimpanan, sehingga limbah hanya 3% dibandingkan 30% pada rumah tangga Amerika umumnya. Untuk menerapkan metode ini, hitung kebutuhan kalori keluarga Anda, konsultasikan dengan tabel nutrisi, buat menu mingguan, lalu pilih tanaman yang sesuai dengan ruang yang tersedia. Sebuah kebun seluas 10 meter persegi dapat menghasilkan 25 pon kentang atau 10 pon kacang jika direncanakan dengan baik. Pendekatan ini memastikan penggunaan ruang yang efisien serta keamanan pangan, bahkan untuk kebun kecil. 2. Optimalkan sinar matahari. Dalam tata letak kebun kaum Amish, memaksimalkan ruang dengan memetakan pergerakan sinar matahari di kebun, mengamati bagaimana cahaya bergerak sepanjang hari untuk menempatkan tanaman secara strategis dan memastikan setiap tanaman mendapat cukup cahaya. Mereka mencatat area dengan sinar penuh, lebih dari 6 jam, atau teduh, lalu menempatkan tanaman tinggi seperti jagung atau tanaman merambat di sisi utara, agar tidak menghalangi cahaya untuk tanaman rendah, seperti selada yang ditanam di sisi selatan. Mereka menciptakan mikroklimat dengan batu atau tong air berwarna gelap yang menyerap panas di siang hari dan melepaskannya pada malam hari, melindungi tanaman dari embun beku. Kandang ayam ditempatkan di dekat tumpukan kompos, agar ayam membantu menguraikan bahan organik, dan mereka menyiapkan tong air hujan untuk irigasi. Untuk menerapkannya, amati kebun Anda sepanjang hari, buat peta sinar matahari, letakkan tanaman tinggi di sisi utara dan tanaman rendah di sisi selatan, serta tambahkan batu atau tong air untuk menyimpan panas. Jika memungkinkan, pasang tong air hujan. Metode ini meningkatkan produktivitas dengan mengoptimalkan cahaya dan kehangatan, sehingga ideal untuk kebun kecil. 3. Formula kompos. 18. Hari kaum Amish membuat kompos kaya nutrisi hanya dalam 18 hari, mengubah limbah menjadi pupuk untuk kebun kecil tanpa bergantung pada produk mahal. Mereka mencampur bahan hijau, rumput segar, sisa sayuran, dan bahan cokelat, daun kering jerami, dengan rasio 1:2, menjaga tingkat kelembapan seperti spons yang sudah diperas. Tumpukan kompos dibalik setiap 3 hari untuk memberi oksigen, mempercepat dekomposisi mikroba. Setelah 18 hari, kompos berubah menjadi gelap, rapuh, dan siap digunakan. Mereka juga menggunakan ampas kopi, kaya nitrogen, untuk meningkatkan produktivitas tanaman
hingga 30% pada tanaman seperti stroberi atau tomat sekaligus, menarik cacing tanah dan mengusir hama. Untuk menerapkan metode ini, susun bahan-bahan di area 100 meter, lembabkan, tutup dengan terpal, dan balik setiap 3 hari. Taburkan lapisan tipis, only usamai di mamnan zaram turmeto, ampas kopi di sekitar tanaman yang menyukai tanah asam. Metode ini menyediakan pupuk gratis, memperbaiki kualitas tanah, dan mendaur ulang limbah, sehingga ideal untuk ruang kecil. 4. Tanaman penutup. Untuk perbaikan tanah kaum Amish, menanam tanaman penutup seperti kacang-kacangan, lobak, dan gandum soba untuk sekaligus memanen makanan dan memperbaiki tanah, memastikan produktivitas jangka panjang di kebun kecil. Kacang semak menghasilkan setengah pon kacang per tanaman dan memperbaiki nitrogen, memperkaya tanah. Lobak matang dalam 25-30 hari, memecah tanah yang padat, menekan gulma, dan memberikan panen cepat. Gandum soba menarik penyerbuk, meningkatkan kualitas tanah, dan cepat terurai saat dibajak. Mereka mengikuti rotasi tanaman 3 tahun. Kacang, jagung, tanaman penutup, menanam kacang musim semi, kacang musim panas, dan sayuran musim gugur untuk menjaga tanah tetap tertutup sepanjang tahun. Untuk menerapkannya, tanam kacang semak dengan jarak 6 inci di bedengan 4 kaki, lobak 2 inci, terpisah di musim semi atau gugur, atau gandum soba yang bisa dibajak setelah 6 minggu. Catat rotasi untuk pelacakan. Metode ini meningkatkan kesuburan tanah, mengurangi kebutuhan pupuk kimia, dan menyediakan makanan di kebun kecil. 5. Integrasi ayam-ayam memainkan peran penting di kebun Amish, menyuburkan tanah, mengendalikan hama, dan memperbaiki kualitas lahan di ruang kecil. Setelah panen, ayam dilepaskan ke bedengan kebun untuk membersihkan sisa hasil panen dan serangga sekaligus mencakar tanah guna, mencegah gulma. Di musim semi, mereka berburu hama dan gulma muda. Kandang ayam ditempatkan dekat tumpukan kompos agar ayam membantu mempercepat penguraian bahan organik. Tempat minum ayam diletakkan tinggi, sehingga kelebihan air menetes ke tanaman menghemat hingga 25% irigasi. Kaum Amish lebih suka jenis seperti Buckeyes yang menyediakan 0,5-1,5 pon protein per ekor per tahun. Kandang diberi peredam suara untuk mengurangi kebisingan hingga 60%. Untuk menerapkan metode ini, pelihara 3-5 ekor ayam dalam kandang portabel, lepaskan ke bedengan 1-2 hari setelah panen, tempatkan kandang dekat tumpukan kompos, dan pasang tempat minum tinggi. Tambahkan jerami ke kandang bila perlu untuk mengurangi kebisingan. Metode ini meningkatkan kesuburan tanah, mengurangi hama, dan menghemat air di kebun kecil. 6. Berkebun persegi kaki kaum Amish mengoptimalkan ruang dengan membagi bedengan taman menjadi kotak berukuran 12 inci x 12 inci, meningkatkan produktivitas sebesar 300 atau 400% dibandingkan dengan penanaman baris tradisional. Bedengan biasanya selebar 4 kaki, sehingga mudah dijangkau. Setiap kotak ditanami sesuai ukuran tanaman, seperti 4 selada, 16 wortel, atau 1 tomat. Mereka menanam secara bertahap, setiap 1-2 minggu untuk menghindari panen bersamaan, memungkinkan satu kotak menghasilkan bayam di musim semi, kacang di musim panas, dan wortel di musim gugur. Varietas kompak, seperti kacang semak, lebih disukai. Untuk menerapkan metode ini, buat bedengan berukuran mantu 4x4 kaki, bagi menjadi 16 kotak, tanam sesuai kepadatan yang direkomendasikan, pupuk dengan kompos, dan rotasi tanaman setiap tahun. Metode ini menyederhanakan perencanaan, memaksimalkan hasil, dan memastikan panen berkelanjutan, menjadikannya ideal untuk kebun kecil. 7. Teknik berkebun vertikal. Kaum Amish menanam tanaman merambat pada teralis untuk meningkatkan hasil di ruang kecil, sekaligus mengurangi perawatan. Teralis berbentuk A yang terbuat dari tiang kayu dan tali menopang kacang tiang dan mentimun, menghasilkan panen lebih tinggi, seperti 4 pon kacang tiang per tanaman,
pada teralis setinggi 8 kaki. Metode Three Sisters menggunakan jagung sebagai teralis alami untuk kacang, dengan labu ditanam di bawahnya untuk menutupi tanah. Sebidang lahan berukuran 3 kaki dapat menghasilkan hingga 22 pon makanan. Berkebun vertikal mengurangi penyakit jamur hingga 60% dan mempermudah panen. Untuk menerapkannya, pasang teralis berbentuk A di area 4 kaki, tanam kacang atau mentimun di dasarnya, dan arahkan sulur ke atas. Untuk metode Three Sisters, tanam jagung dengan jarak 12 inci, kacang di sekitar jagung, dan labu di antara barisan. Periksa sulur setiap minggu. Teknik ini memanfaatkan ruang vertikal, meningkatkan produktivitas, dan meminimalkan penyakit tanaman di kebun kecil. Apan, tips berkebun dalam wadah. Kaum Amish menggunakan wadah untuk menanam tanaman di balkon atau teras kecil, mencampur tanah dari kompos, tanah kebun, dan pasir kasar, rasio 1,1:1, untuk menjaga kelembapan dan drainase. Kotoran hewan ditambahkan untuk tanaman yang membutuhkan banyak nutrisi seperti tomat. Wortel yang ditanam dalam ember berukuran 5 galon menghasilkan 2 kali lipat. Karena kondisi tanah yang terkontrol, wadah dapat diatur secara bertingkat, digantung dalam keranjang, atau diletakkan di ambang jendela untuk memanfaatkan ruang vertikal. Untuk menerapkan metode ini, campur tanah untuk ember 5 galon, bor lubang drainase, tanam wortel 30-40 benih, atau 1 tanaman tomat, dan posisikan wadah agar menerima sinar matahari lebih dari 6 jam. Segarkan permukaan tanah dengan kompos setiap bulan. Metode ini memungkinkan berkebun di mana saja dan meningkatkan produktivitas di ruang kecil. 9. Pengendalian hama alami. Kaum Amish mengendalikan hama dengan penanaman pendamping dan semprotan buatan sendiri, sepenuhnya menghindari bahan kimia. Bunga marigold yang ditanam di dekat tomat mengurangi nematoda hingga 70%, basil mengusir lalat, dan nasturtium berfungsi sebagai perangkap bagi kutu daun. Semprotan bawang putih, 10 siung direndam dengan minyak mineral dan air, dapat mengurangi serangan kutu daun hingga 75% bila digunakan setiap minggu. Tanaman lavender atau rosemary yang ditanam di sekeliling kebun menciptakan penghalang aroma sekaligus menyediakan rempah. Untuk menerapkan metode ini, tanam marigold dan basil bersama tomat, nasturtium di dekat tanaman kubis, semprot bawang putih setiap minggu, dan tanam lavender dengan jarak 12 inci. Pendekatan ini melindungi tanaman secara aman, meningkatkan keanekaragaman hayati, dan menghemat biaya untuk kebun kecil. 10-10 Memperpanjang 3 musim tanam kaum Amish, memaksimalkan produktivitas dengan menanam pada 3 musim, musim semi, musim panas, dan musim gugur. 1 bedengan bisa menghasilkan selada di musim semi, kacang di musim panas, dan kale di musim gugur, melipat gandakan panen dibandingkan hanya 1 jenis tanaman. Mereka menanam bibit 2 minggu sebelum panen tanaman sebelumnya untuk menghindari jeda waktu. Penanaman sesuai fase bulan, tanaman umbi saat bulan menyusut, tanaman daun saat bulan purnama, meningkatkan perkecambahan hingga 50%. Bingkai dingin atau penutup barisan memperpanjang musim tanam hingga 30 hari. Untuk menerapkan metode ini, rencanakan 3 musim untuk bedengan Anda, tanam bibit lebih awal, ikuti kalender bulan, dan gunakan penutup pada musim semi dan gugur. Strategi ini meningkatkan hasil panen, memanfaatkan musim tanam sebaik-baiknya, dan sangat ideal untuk kebun kecil.